Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah konstruksi jalan raya dengan materi perkerasan kaku. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Andika Pratama, Dara Febrina, Janitra Zahra, Raditya Nugraha, dan Vina Aulia Unisa. Perkerasan kaku sendiri ada dua metode, yaitu Bina Marga tahun 2017 dan ALASO 1993. Untuk Bina Marga sendiri, pertama kita harus menentukan umur rencana, yang kedua penentuan nilai CBR, ketiga menentukan LHR, keempat faktor pertumbuhan lalu lintas, kelima lajur rencana dan koefisien distribusi, keenam lalu lintas rencana, ketujuh faktor keamanan beban, kedelapan penentuan tebal taksiran plat beton minimum, dan terakhir ada analisis terhadap fatik dan erosi. Lalu untuk KASTO-nya sendiri, yang pertama ada trafik. Dalam trafik itu kita harus menentukan umur rencana, faktor distribusi arah, faktor distribusi jalur, LHR pada tahun dibuka, pertumbuhan lalu lintas tahunan, vehicle damage factor atau VDF. Lalu yang kedua ada reliability. Kita menentukan standar normal deviasi dan standar deviation. Dan ketiga ada serviceability. Kita menentukan terminal serviceability, inisial serviceability, dan keempat ada CBR, menentukan modulus reaksi tanah dasar. Dan kelima ada kuat tekan beton, yaitu menentukan modulus elastisitas beton. Yang keenam ada flexural strength, ketujuh drainase koefisien, dan terakhir ada load transfer koefisien. Kami mengambil data jalan tol tebing tinggi Serbelawan dengan panjang jalan 30 km, kualifikasi jalan termasuk jalan bebas hambatan atau jalan tol, jumlah lajur ada 4 lajur, jumlah jalur ada 4 jalur, nilai CBR 6%, umur rencana 40 tahun, pertumbuhan lalu lintas 4,83%, faktor distribusi arah 0,5, faktor distribusi lajur 45%, reliability 90%, standar normal deviation atau ZR min 1,282, MR 9000 PSI. Lalu kita akan menjelaskan metode Bina Marga tahun 2017 terlebih dahulu. Yang pertama kita ada perhitungan tebal perkerasan kaku, yaitu umur rencana. Umur rencana yang digunakan dalam parameter desain adalah 40 tahun. Dan untuk menentukan CBR tanah dasar rencana yang digunakan sebagai parameter desain adalah sebesar 6% dengan dukungan lapisan subbase. Lalu lapis fondasi bawah yang digunakan adalah campuran beton kurus yang mempunyai kuat tekan beton minimum 28 hari 50 kg per cm persegi dengan tebal fondasi atas sebesar 10 cm dan lapis fondasi bawah berupa lapis agregat kelas A dan tebal sebesar 15 cm sesuai pedoman Bina Marga tahun 2017. Untuk menentukan lalu lintas harian, LHRT ini rumusnya adalah LHR dengan nilai 2,352 per P, yaitu nilainya 0,573 sama dengan 4105 kendaraan per hari. Dan selang kepercayaan LHRT dinyatakan 4105 per 1 ditambah 1,93 dikali 7,21 per 100 lebih kecil sama dengan LHRT lebih besar sama dengan 4105 per 1 dikurang 1,96 7,21 per 100 sama dengan 3597 lebih kecil dari LHRT dan lebih besar dari 781 kendaraan per hari.
pada tingkat peluang 95%, maka didapat LHRT 3.900 kendaraan per hari. Lalu pertumbuhan lalu lintas pada jalan nasional atau provinsi tebing tinggi Serbelawan sesuai data yang digunakan, yaitu 4,83% sebagai parameter desain pertumbuhan lalu lintas per tahun. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika Pratama. Kepada Andika Pratama, dipersilakan. Oke, sebelumnya suara saya terdengar tidak? Nah, mungkin saya lanjutkan. Faktor pertumbuhan lalu lintas. Untuk rumus itu sendiri ada R sama dengan 1 ditambah I pangkat UR dikurang 1 per I sama dengan 1 ditambah 0,0483 pangkat 40 dikurang 1 per 0,0483 sama dengan 115,9. Next, jumlah sumbu kendaraan niaga disingkat dengan JSKN rencana. JSKN rencana sama dengan JSKN H dikali 365 dikali R dikali C sama dengan 1375 dikali 365 dikali 115,9 dikali 0,4 beroleh jumlah kendaraan niaga sebesar 2,61752900625 kali 1000 kali 10 pangkat 7. Selanjutnya ada tebal perkiraan plat beton. Nah, ini dia ada gambar grafiknya. Untuk tebal taksiran beton minimum yang digunakan adalah sebesar 210 mm. Nah, ini untuk titik sumbu yang terjadi. Anda juga. Faktor keamanan beban. Nilai faktor keamanan beban yang digunakan sebagai parameter desain ialah 1,2. Analisis fatigue dan erosi. Dalam menentukan tebal pergerakan, salah satu parameter yang digunakan adalah analisis fatigue dan erosi yang harus memenuhi syarat. Dengan ketebalan pergerakan 200 mm didapat persen rusak akibat erosi sebesar 360,25%, di mana hasil tersebut melebihi syarat maksimum sebesar 100%, sehingga dicoba ketebalan pergerakan 260 mm didapat total persen rusak akibat erosi sebesar 44,01%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Ulianisa. Buat Vina dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dengan metode ASTO 1993. Next. Yang pertama ada umur rencana. Umur rencana yang digunakan dalam parameter ini adalah 40 tahun. Lalu ada faktor distribusi arah dan lajur. Untuk faktor distribusi arah atau DD adalah 0,5 dan faktor distribusi lajur atau DL adalah 45% atau sama dengan 0,45. Untuk lapis pondasi, lapis yang digunakan untuk perencanaan perkerasan kaku dengan merencanakan tabal permukaan menggunakan rumus AASTO. Next. Yang keempat ada menentukan LHR. Kita menggunakan rumusan yang sama seperti yang di Bina Marga tadi untuk menentukan LHR-nya. Yaitu yang pertama sedan jeep station wagon dan pick up itu sebanyak 3.900, bus 1.2 sebanyak 1.118, truk ringan T1
2L itu 319, truk berat T12H 88, truk 1.22 92, truk gandengan 1.2 strip 2.2 itu 12, tracker 1.2 spasi strip 22 itu 12, truk 1.2 strip 22 sebanyak 5, trailer 1.22 strip 222 itu 14. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan lalu lintas harian. Faktor pertumbuhan lalu lintas harian di sini adalah 4,83%. Rumus AASTO 1993 untuk mencari W18-nya itu log 10 W18 sama dengan ZR atau standar normal deviasi dikali standar deviasi atau SO ditambah 7,35 log 10 dalam kurung D atau tebal plat beton ditambah 1 tutup kurung minus 0,06 ditambah log 10 dalam kurung serviceability loss atau P0 dikurang PT per 4,5 dikurang 1,5 tutup kurung dibagi 1 tambah 1,624 dikali 10 pangkat 7 per dalam kurung D plus 1 dikali 8,46 ditambah 4, dalam kurung 4,22 dikurang 0,33 PT tutup kurung log 10 terus S aksen C atau modulus of repurchase sesuai spesifikasi pekerjaan dikali drainase koefisien dalam kurung D pangkat 0,75 dikurang 1,132 tutup kurung dibagi 215,63 X dikali D pangkat 0,75 dikurang 18,42 per EC dibagi K pangkat 0,25 tutup kurung. Berikut adalah hasil perhitungan dari rumus yang tadi. Untuk sedan, Jeep Station Wagon Pickup dengan jumlah kendaraan 3.900, VDF didapat dari tabel ASTO 1993, lalu DD-nya 0,5, DL-nya 0,45, W18 SL-nya itu jadi 711,75. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Janitra Zahra. Nah, untuk pertumbuhan lalu lintas atau growth factor, nah di situ growth factor rumusnya 1 ditambah J itu kan faktor pertumbuhan, terus dipangkatin N umur rencana dikurang 1 dibagi faktor pertumbuhan. Nah, di sini kan dari data kita G-nya itu kan 4,83% dan N atau umur rencana itu 40 tahun. Maka yang dihasilkan untuk pertumbuhan lalu lintas atau growth factor itu 115,904. Nah, untuk total dan log 10-18 ESAL untuk jenis kendaraan itu yang pertama sedan, Jeep Station Wagon dan pick up. Nah, untuk 18 ESAL itu rumusnya DD dikali W18 dikali dari growth factor yang tadi kita cari. Nah, untuk hasil itu yang pertama sedan, Jeep Station Wagon dan pickup itu hasil total dari 18 ESAL itu ada 41.247,378. Nah, yang untuk kedua bus 1.2 18 ESAL itu 75.029,1585. Nah, untuk ketiga itu truk ringan T1.2L itu total 18 ESAL itu 14.66938,687.
Untuk truk T1 2H, total 18 esale itu 935642,255. Untuk truk 1.22 total 18 esalnya itu 5335236,285. Untuk truk gandengan 1.2 strip 2.2 total 18 esalnya itu 99204387703. Untuk Triker 1.2 strip 22 total 18 esalnya itu 1552906,684. Untuk truk 1.22 strip 22 total 18 esalnya itu 2009487,665. Untuk trailer 1.2 strip 222 total 18 esalnya itu 12319217,01. Nah, dari total 18 esal dari jenis kendaraan itu ditotalkan menjadi 33823615,99. Lalu di log 10 kan menjadi rumus log 10 18 esal totalnya 7,529220035. Untuk reliability-nya, klasifikasi fungsional itu kita gunakan jalan tol atau jalan bebas hambatan. Nah, untuk reliability yang kita gunakan itu R sama dengan 90. Untuk harga simpangan baku normal atau ZR. Untuk suatu tingkat keandalan yang diberikan atau R, faktor keandalan merupakan fungsi dari gabungan kesalahan baku atau SO yang bernilai antara 0,4 sampai 0,5 menurut ASTOS 93. Sedangkan nilai simpangan baku normal atau ZR ditentukan berdasarkan tingkat keandalan R yang dipilih, seperti tabel yang terjadi. Nah, untuk harga simpangan baku normalnya atau ZR dilihat dari tingkat keandalan. Tadi yang reliability-nya itu kan kita dapat, atau tingkat keandalannya yang kita dapat itu 90, maka R90 simpangan baku normalnya itu minus 1,282 untuk ZR-nya. Nah, untuk standar defisiasinya itu 0,35 dan untuk tingkat keandalan yang tadi itu sama dengan 90. Menentukan serviceability. Nah, untuk rumusnya itu ada delta PSI sama dengan P0 dikurang PT. Menurut ASTO 1993, P0 atau initial serviceability itu sama dengan 4. Itu sudah ditentukan dari ASTO 1993. Nah, untuk PT-nya atau terminal serviceability-nya itu sama dengan 2. Maka delta PSI-nya itu P0 dikurang PT atau 4 kurang 2 sama dengan 2 untuk delta PSI-nya. Untuk MR tanah dasar itu rumusnya itu MR sama dengan 1500 dikali CBR. Nah, untuk CBR itu kan didapat dari data sebesar 6%. Maka MR tanah dasarnya 1500 dikali 6%, maka hasil MR tanah dasarnya itu 9000 PSI. Untuk nilai K itu rumusnya sama dengan MR dibagi 19,4. Nah, MR kan tadi kita sudah dapat. Itu MR-nya 9000 dibagi 19,4. Maka nilai K-nya itu 463,917. Nah, untuk modulus elastisitas beton atau EC, didapat rumus EC-nya itu 57.000 akar
FC atau kuat tekan betonnya. Dengan nilai FC-nya itu kan yang kita dapat dari data 45 MPa, maka dikonversikan menjadi ke PSI jadi 6526,71 PSI. Maka didapat hasil dari rumus EC itu 57.000 di akar 6526,71, maka hasil dari EC-nya itu 4604919,2 PSI. Nah, untuk menentukan load transfer coefficient itu atau J, kita milih yang no load transfer device at the joint. Maka karena tidak ada load transfer beban pada sambungan perkerasan kaku ini, maka koefisien yang digunakan itu untuk J sama dengan 3,8. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raditya Nugraha. Untuk koefisien drainase sendiri, jadi di ASTO tahun 93 ini memberikan harga koefisien drainase atau ini yang direkomendasikan sebagai fungsi dari kualitas drainase dan persentase waktu selama setahun ketika struktur perkerasan secara normal kelembapannya mendekati jenuh. Jadi di sini kita memilih koefisien itu adalah satu, di mana nilai satu itu sebentar. Ya, seperti tertera pada tabel samping ini, kita memilih angka satu, yang mana angka satu ini dalam keadaan baiknya itu sekitar 1,35 sampai 1,30. Lalu untuk keadaan baiknya itu 1,25 sampai 1,15. Dan untuk cukupnya 1,15 sampai 1,05. Dan untuk buruknya 1,05 sampai 0,80. Dan untuk buruk sekalinya itu berkisar di antara nilai 0,95 sampai 0,75. Okay, next. Jadi kembali ke rumus ASTO yang tadi. Jadi kan dengan mencari rumus yang sudah diketahui, maka ada satu data yang belum kita ketahui, yaitu nilai D. Yang mana D itu adalah tebal plat betonnya. Maka dari itu untuk mencari D, kita memakai angka coba-coba atau trial. Yaitu jika kita memasukkan angka tersebut ke dalam D, atau pada perhitungan rumus itu ada di itu, kita masukkan angka D-nya itu. Lalu angka D tersebut harus sama dengan hasil dari rumus log 10W 18-nya. Jadi pada rumus ini sebenarnya ada per segmen yang mana per segmennya ini akan menentukan daripada nilai persamaan. Seperti halnya pada nilai ZR ini, segmen pertama ini, yang mana ZR dikali SO. Nah, yang mana itu seperti yang sudah kita dapat tadi, nilai ZR dan SO-nya itu adalah segmen satu atau persamaan. Oke, boleh lanjut. Lalu lanjut eh, kelanjutan daripada rumus yang tadi. Jadi di ASTO ini kita tinggal menentukan yang namanya lapisan surface doang ya. Seperti yang tadi kita dapat untuk nilai ZR-nya sendiri, kita dapat nilainya itu adalah minus 1,282. Lalu untuk SO-nya sendiri 0,35 dan delta PSI-nya itu 2. Dan D trial yang kita dapat itu adalah 13,46. Dan untuk tas sebelah kanan itu ada 8. Jadi untuk D trialnya tadi seperti yang tertera pada rumus tadi itu, untuk bersama satu itu kita dapat minus 0,4487 yang terdapat pada segmen pertama tadi di rumus. Lalu untuk persamaan duanya kita dapat nilai 8,467 23 sekian. Lalu untuk persamaan tiganya minus 0,130011 dan untuk persamaan empatnya 3,56 dan untuk persamaan limanya ini kita dapat minus 0,04277 sekian. Yang mana eh, nilai ini di total akan mendapatkan eh, nilai trialnya. Gitu. Lanjut untuk D-nya sendiri ini kan tadi berbentuknya masih dalam satuan inci ya.
kita ubah ke sentimeter, kita dapat 34,19. Lalu kita bulatkan, atau round up menjadi 35. Yang mana untuk lapisan surface sendiri, sebenarnya untuk D minimalnya itu 10 cm. Tapi karena dia yang kita pakai itu angka yang terbesar, kita pakai 35 cm. Tuh, oke lanjut. Nah ini contoh tebal perkerasannya. Kita dapat untuk slab beton atau surface-nya itu 35 cm, untuk lin konkretnya itu atau base-nya itu 10 cm, dan terakhir fondasi agregat atau base-nya itu 15 cm. Yang mana menurut Asto untuk base-nya itu 10 cm dan sub base-nya itu 15 cm. Kita lanjut. Ya, dan terakhir ini perbandingan ketebalan. Yang mana pada metode Bina Marga tahun 2017 untuk slab betonnya sendiri itu adalah 26 cm, lin konkretnya 10 cm, dan pondasi agregatnya 15 cm. Lalu pada perhitungan Asto yang kita analisis, ini untuk slab betonnya kita dapat 35 cm, lin konkretnya 10 cm, dan pondasi agregatnya 15 cm. Ya, sekian. Oke, mungkin sekian daripada presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.